Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kompetensi, salam Pancasila. Oh, banyak sekali salamnya. Ya, mudah-mudahan sebagaimana namanya, salam akan memberikan kita kedamaian dan diharapkan setelah kita sampai pada kedamaian, kita bisa berpikir dengan jernih dan dengan kualitas yang terbaik. Amin. Bapak Ibu, Alhamdulillah senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu peserta PKP angkatan ke-12 ya. Dan hari ini kita masuk di agenda 2 bersama saya, Isma Fagdiana Avanti, Widya Iswara Ahli Muda BPSDM Provinsi Jawa Timur. Wah, kalau saya lihat profilnya Bapak Ibu keren-keren ya. Jadi sudah mantap lah kalau terlihat di Zoom ini. Saya yakin Bapak Ibu tuh sudah menjadi seorang pimpinan yang memenuhi kualitas standar seorang pengawas. Nah, Bapak Ibu pasti sudah bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Jadi di sini kita bukan lagi belajar dari saya, nggih, tapi kita belajar bareng, kita sharing, kita jadikan masing-masing Bapak Ibu maupun saya itu sumber belajar. Siapa tahu dengan pengalaman Bapak Ibu bisa menambah wawasan bukan hanya dari saya ke Bapak Ibu, tapi dari Bapak Ibu ke saya. Jadi kita sepakati bahwa saya bukan satu-satunya sumber belajar dan bahkan Bapak Ibu bisa menjadi sumber belajar bagi saya. Saling memuaskan. Oke? Sebelum kita masuk ke materi, boleh kan saya pantun khusus untuk Bapak Ibu. Em, Jalan-jalan ke Pejompongan. Cakep. Jangan lupa beli kopi gula aren. Hari ini materinya berpikir kreatif dalam pelayanan agar Bapak Ibu mantap jadi pimpinan yang keren. Asik. Oke, jadi em, kita bukan hanya belajar, tapi kita juga harus nyaman ya. Jadi kalau di sini Bapak Ibu di pembelajaran orang dewasa sangat terbuka untuk bisa berpartisipasi aktif. Jadi silakan tidak harus menunggu saya, Bapak Ibu bisa langsung mungkin menyampaikan saran pendapat, mungkin bisa dengan raise hand ya. Jadi nanti bisa saya cek siapa yang akan menyampaikan gagasan atau mungkin bertanya. Jadi kita sepakati ini adalah pembelajaran yang fun tapi juga bermakna. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang berpikir kreatif dan pelayanan, saya ingin mengajak Bapak Ibu tebak gambar. Kira-kira Bapak Ibu tahu nggak dengan dua tokoh ini yang dua-duanya terkait dengan yang namanya mikir atau pemikiran. Oke, bentar ya. Nah, ini dia. Iya, betul. Sudah saya duga. Kalau yang kanan, Bapak Ibu tanpa mikir udah tahu pasti. Kalau yang kiri, mikir serius pun kayaknya kok di mana ya ketemunya ya. Oke, jadi dua tokoh ini eh, bukan ngasal, saya sandingkan, walaupun sebetulnya sangat jauh berbeda, tapi ada benang merahnya. Jadi untuk kita coba yang kanan dulu ya, yang begini nih, tagline-nya sangat terkenal, mikir, betul. Jadi dia tokoh dari Surabaya, dari Jawa Timur, seorang komedian dengan background pendidikan teknik, PTN, jadi kita tidak meragukan kemampuan otaknya, pasti pintar, cerdas, tapi beliau memilih di jalur komedi. Dan gaya khasnya adalah membuat kita mikir, ujung-ujungnya kita juga mikir, yang gila siapa ya? Dia apa saya? Jadi kita keki gitu. Artinya dengan gayanya yang khas dia bisa memutarbalikkan logika, mau nggak mau kita membenarkan walaupun kita tahu itu tidak benar. Itu personal branding dari Cak Lontong dan itu berhasil dengan gaya mikirnya. Jadi kita memang nggak sekedar menikmati eh, jokes-jokes yang mudah dicerna gitu. Kita memang kadang-kadang mikir juga. Tapi itu bagus ya, karena memang sebagai seorang Cak Lontong, dia tidak pernah kreatif dalam menciptakan jokes yang mungkin membutuhkan pemikiran, satu harus baru, dua harus logis dalam tanda petik. Oke, itu Cak Lontong. Sebelah kiri, Bapak Ibu ada yang kenal? Saya kira kalau di pelajaran matematika dulu, kalau seangkatan saya, ini terkenal. Karena saya pernah ingat dipasanglah itu fotonya di salah satu pelajaran matematika.
Iya betul, terima kasih Bapak. Betul, tokoh ini bernama Ren Descartes atau gimana ya bacanya? Ren Descartes itu seorang ilmuwan yang terkenal dengan tagline-nya Cogito ergo sum. I think, therefore I am. Aku berpikir, maka aku ada. Jadi dia meyakini bahwa eksistensi manusia itu bukan dari apa-apa, tapi yang pertama dari karena dia berpikir. Dua-dua orang, dua tokoh yang mengutamakan berpikir, mikir, bikin orang mikir. Jadi yang pertama maka tujuan saya di sini adalah kita harus memang memikirkan apa itu berpikir, mengapa dan bagaimana. Oke, coba kita next ke slide berikutnya. Oke, saya gesek dulu nih muka saya nih. Ganggu nggak ya? Atau di sini deh, di sini. Oke, Oke, jadi Bapak Ibu ini ada 3 tahap penting ya untuk mencoba kita masuk ke sebelum kita masuk ke inti yaitu kreatif, berpikir kreatif. Tapi mengapa kita harus berpikir? Yang pertama, pembentukan pengertian. Ya, coba Bapak Ibu bisa jelaskan. Ini ada nih. Apa yang dimaksud dengan pembentukan pengertian? Nah, ini ada Ibu Desi, silakan. Iya, betul Ibu. Ya, bagaimana? Sepakat atau ada yang berbeda pendapat? Oke, ini ada Bapak Rosi. Silakan Bapak Rosi. Oke, kurang lebih sama ya. Oke, oke. Sebelum kita cukup ya 2 orang dulu, kita coba eh, explore bersama. Jadi pembentukan pengertian di sini adalah memang eh, membentuk sebuah makna. Misalnya, nih saya sebut misalnya nih ada kita awalnya tidak memahami, kemudian adanya proses berpikir membuat kita sampai pada suatu pemaknaan. Kita pakai contoh aja ya. Tadi kalau Bu Desi bilang dari yang nggak tahu menjadi tahu, betul Bu. Seperti itu simpelnya. Juga disebutkan di situ ada proses untuk menguraikan, betul. Menguraikan itu dari sebuah, kalau bahasanya mungkin kode gitu ya. Diuraikan atau decoding menjadi sesuatu yang bisa dipahami. Contoh nih paling gampangnya. Anggaplah kita semua belum tahu apa itu personal branding. Terus kemudian seorang narasumber atau katakanlah saya di sini menjelaskan, Bapak Ibu personal branding adalah, nah, saya sebutkan, ini bagaimana seseorang membangun sebuah citra, misalnya nih, dan seterusnya, saya jelaskan panjang lebar. Ketika Bapak Ibu mendengarkan penjelasan saya, Bapak Ibu pasti bukan dalam kondisi kosong pikirannya, tapi sedang memproses sesuatu. Kata demi kata yang saya sebutkan, kata dan kata membentuk sebuah makna, membentuk sebuah kalimat, membentuk sebuah yang tadi Bapak sebutkan, iya sebuah pesan atau pengertian. Mulai berproses, oh jadi personal branding itu seperti yang dilakukan si A, si B. Banyak yang berproses di kepala Bapak Ibu. Itu adalah sebuah proses pembentukan pengertian. Tapi itu paling basic Bapak Ibu. Kenapa? Karena jadi mengerti saja gitu. Jadi kita yang tadinya nggak tahu, jadi tahu. Betul yang kata Ibu Desi bilang tadi. Nah, apakah cukup seperti itu? Belum, karena berpikir itu ternyata punya makna atau level yang sangat tinggi. Ketika kita kemudian kita masuk ke level kedua, yaitu pembentukan pendapat. Kita sebagai orang dewasa yang dianggap sudah bisa berpendapat dan kita hidup di negara yang bebas, demokratis, maka kita bebas berpendapat. Maka di kondisi seperti ini, otak kita akan terprogram untuk muncul opini atau pendapat. Oke, kita sambung tadi contoh tentang personal branding. Setelah Bapak Ibu menguraikan apa penjelasan dari si narasumber itu, muncul sebuah pengertian. Setelah pengertian terbentuk, misalnya nih, contoh seseorang yang berhasil dengan personal brandingnya, misalnya, ya sebut saja tadi Cak Lontong ya, punya tagline, punya ciri, punya khas. Orang ngundang dia banyak karena ada value, ada value yang ingin didapat dari hadirnya seorang Cak Lontong. Dia tidak ada di tokoh yang lain, komedian yang lain. Maka Cak Lontong berhasil dengan personal brandingnya. Ini penjelasan si narasumber.
Apa yang terjadi dalam pemikiran Bapak Ibu? Ada 3 kemungkinan. Bapak Ibu sepakat, oh ya ya betul-betul. Karena mungkin Bapak Ibu menganggap tokoh Cak Lontong ini memang seperti yang disampaikan oleh si narasumber. Dia memang berhasil dengan personal branding, dia sukses dengan karakter khasnya, dengan bagaimana dia konsisten dengan karakternya. Kedua, Bapak Ibu ya bisa jadi tidak setuju karena mungkin enggak, perasaan Cak Lontong enggak gitu-gitu amat, biasa aja. Yang menurut saya berhasil itu bukan Cak Lontong, tapi misalnya di sini tuh si Agnes Prakasa, si Mongol, atau itu kalau komedian ya, atau sebutlah tokoh lain yang lagi viral siapa? Nikita Mirzani atau siapapun dia. Itu yang berhasil proses. Jadi Bapak Ibu membentuk opini. Atau tidak berpendapat. Nah ini apakah sebuah pemikiran juga? Bisa jadi karena Bapak Ibu menganggap contoh itu hanya bagian dari sebuah fenomena dan akan berubah dengan berubahnya waktu. Jadi bisa jadi oke Pak Calonto mungkin, tapi nanti bukan mungkin belum tentu dia akan seperti itu. Itu satu gambaran saja bagaimana kekuatan berpikir bisa banyak sekali variasi yang muncul di kepala Bapak Ibu. Tahapan setelah pengertian, kemudian pembentukan pendapat. Ini yang paling paling tinggi adalah seperti Bapak Ibu ketahui pembentukan keputusan. Kenapa? Karena ada keputusan itu diharapkan bisa ada perubahan. Jadi kalau hanya mengerti, berpendapat, itu tidak akan membentuk sebuah perubahan. Akan tetapi dengan adanya sebuah keputusan, Bapak Ibu diharapkan adanya perubahan. Perubahan apa? Apapun, apapun yang kita niatkan, dan tergantung bagaimana kita menempatkan pengertian tadi dalam, mungkin dalam proses eh, dalam pekerjaan atau dalam memberikan pelayanan. Artinya pendapat Bapak Ibu adalah mengarah pada sebuah keputusan. Inilah basic dari sebuah berpikir. Oke, next ya. Nah, kita sudah paham apa itu berpikir, apa gunanya, bagaimana levelnya. Next, seperti judul di awal, kita masuk lagi ke spesifik seperti materi kita hari ini yaitu kreatif. Nah, ini kadang kata-kata ini bisa memberi semangat seseorang, kadang bisa langsung ciut nyalinya. Saya bukan orang yang kreatif. Nggak mungkin, saya orangnya mungkin biasa-biasa aja. Ada juga yang langsung tertantang. Wah, kalau memang diberi ruang untuk bebas berkreasi, ide-idenya akan mengalir dengan derasnya. Nah, ini bagaimana ini? Kenapa ada orang yang begitu semangatnya dengan kreatif, kenapa enggak? Kemungkinan karena adanya beda persepsi tentang makna kreatif. Nah, di sini kita artikan saya ambil dari makna Daniel Goleman and Zeman ya. Ini mohon maaf ada ketikan yang kurang pas ya, nanti akan saya perbaiki. Berpikir yang menghasilkan metode baru, konsep baru, pengertian baru, perencanaan baru atau seni baru. Jadi kata kuncinya adalah baru. Karena kreatif dari kata create ya, bahasa Latin atau ke dalam bahasa Inggris kita juga akan paham kalau create itu menciptakan. Menciptakan berarti kan membuat sesuatu yang tadinya belum ada. Jadi kunci dari kreatif adalah membuat sesuatu yang baru. Nah, Bapak Ibu, jadi nggak susah-susah mengertikan kreatif itu, nggak ribet, nggak berat, asalkan itu sesuatu yang baru. Itu apakah bisa langsung disebut kreatif? Secara basic bisa, tetapi kita tidak berhenti pada pengertian saja kan. Nanti kita akan lebih jauh tentang kreatif. Yang penting Bapak Ibu sepakati bahwa berpikir kreatif gampangnya adalah menciptakan sesuatu yang baru, yang belum dilakukan oleh orang lain. Sulit nggak sih? Gimana? Ya, ya silakan Bapak Daniel. Silakan ada gagasan. Masa? Oke, betul. Jadi yang Bapak Daniel sampaikan tuh mewakili mungkin secara umum ya Pak, bahwa kreatif itu sepertinya kreatif itu hanya bagi orang-orang yang mungkin kita sebut sebagai mungkin ilmuwan, penemu, yang bisa menciptakan hal-hal yang memang baru.
Karena kalau bukan seorang saintis atau seorang ilmuwan, mana bisa menciptakan hal-hal baru. Karena kan kita hanya user aja ya menggunakan. Atau hanya ikut saja yang sudah ada gitu ya Pak Daniel. Betul nggak kira-kira? Setuju nggak? Ini ada Ibu Diana, ada pendapat lain Ibu? Nah, pendapat ini berbeda ya. Oke, gimana Bu? Nah, Ibu Diana berpikir bahwa bukan, tidak harus menjadi seorang saintis untuk menjadi seorang kreatif dan menciptakan, bukan harus menjadi seorang desainer atau seorang yang dengan profesi-profesi yang keren-keren itu yang memang tugasnya adalah menghasilkan ide-ide baru. Tapi siapapun bisa kreatif asalkan, iya betul. Jadi menciptakan sesuatu yang baru Bapak Ibu itu sangatlah mudah. Asalkan syaratnya kita membuka pikiran dan wawasan kita. Nah, itulah nanti kita akan belajar bagaimana tahapan berpikir kreatif. Karena ternyata kita semua adalah makhluk yang sangat kreatif. Jadi otak kita sudah didesain oleh Tuhan yang maha luar biasa itu untuk mampu menciptakan, menghasilkan ide-ide yang luar biasa. Kita hanya menggunakan sangat kecil persentase dari kemampuan otak kita. Mungkin karena kita sangat terkungkung oleh pemikiran kita sendiri, atau oleh mental block. Oke, jadi next adalah coba kita pahami tahapan bagaimana agar bisa berpikir kreatif. Oke ya, ini sudah kita pahami. Next. Nah, di layar saya coba pindah di muka saya. Enaknya di mana nih ya? Sini aja deh. Nah, create, create dari bahasa create ya. Ini ada akronim CREATE menjadi kata create. Ini Bapak Ibu sama sekali bukan eh, kita paham bukan sesuatu yang sifatnya ilmiah ya. Ini hanya menjembatani, jembatan keledai agar Bapak Ibu bisa memahami dengan mudah tahapan atau komponen atau unsur dari create. Tapi ini tidak ada di referensi manapun ya. Ini hanya saya juga ambil dari saya jujur ini ambil dari banyak referensi, tapi tidak mencantumkan karena memang bukan satu yang sifatnya ilmiah. Ini hanya membantu kita memudahkan untuk memahami. Jadi C di sini ada combine, menggabungkan beberapa hal, reverse, ya jadi combine kita gabungkan beberapa ide untuk menjadi ide baru. Sudah bisakah disebut kreatif? Bisa, karena membentuk sesuatu yang baru. Yang kedua, reverse, membalik proses untuk mendapatkan hal baru. Ya, jadi tidak hanya menggabung, bisa membalik. Bisa, nih kita langsung saja eliminate, menghilangkan, bahkan menghilangkan bagian bisa menjadi suatu yang baru, dianggap satu yang baru. Jadi tidak sulit kan? Kemudian alternatif memberi ruang untuk kemungkinan baru. Jadi tidak ditutup hanya pada satu hal saja, tapi bisa jadi kita berikan ruang bebas untuk terbentuknya hal baru karena perubahan tertentu. Kemudian twist, justru kayak memutar, melintir, mengubah titik yang tadi depan jadi di bawah, di belakang, bebas. Elaborate, memerinci, mendetailkan. Yang tadinya tidak ada yang berusaha mendetailkan, tidak peduli dengan detail, dengan detailnya. Bapak Ibu mencoba mendetailkan sehingga ketika sudah dirinci muncul sesuatu yang memunculkan pemahaman baru, makna baru bahkan bisa digunakan untuk sesuatu tujuan yang baru. Itulah create atau mencipta sesuatu. Kreatif berarti bersifat menciptakan yang baru dengan ada 6 unsur ini. Jadi tidak sesulit yang Bapak Ibu pikirkan. Oke. Demikian Bapak Ibu, sudah kurang lebih 2 jam 15 menit atau 3 JP. Saya sudah menemani Bapak Ibu. Kita sharing bukan hanya saya juga bukan hanya saya yang memberikan wawasan insight baru, tapi luar biasa Bapak Ibu juga dengan sharing tadi, brainstorming, bisa memberikan seperti pada saya sebuah pengetahuan dan wawasan baru tentang sesuatu di luar yang sudah saya pahami. Maka sekarang coba kita sharing nih yang sudah seperti tertera di layar. Silakan Bapak Ibu mencari atau membuat contoh penerapan tadi sudah kita pahami ya design thinking. Ini luar biasa ini.
Nah, Bapak Ibu coba pahami design thinking untuk inovasi pelayanan publik di unit kerja masing-masing. Oke, paham? Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Pak Irsyad, ya. Oke, jadi di sini penerapan design thinking apakah harus dalam bentuk tahapan seperti tadi atau boleh bebas atau boleh dengan cara yang lain? Apakah harus digambar gitu ya, Pak? Bapak tidak perlu digambar. Kita di sini bukan mendalami design thinking ya, tapi lebih ke kreatifnya tadi. Tapi ini ada bagian dari memunculkan sebuah ide-ide baru. Nah, di sini Bapak tidak perlu menggambar, betul ya. Walaupun Bapak mungkin bolehlah nanti bisa paparan yang keren-keren untuk kita nikmati. Tapi yang saya tekankan adalah tahapannya, karena design thinking itu sangat spesifik dan unik dengan tahapannya. Itu ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Ya, Bu Ida. Bu Ida ya tadi ya, yes kan? Iya, silakan. Oh, ya baik, tidak belum saya sebutkan. Ini berkelompok Bapak Ibu, walaupun di sini ada di lingkungan Anda, tapi karena kita jumlahnya banyak, waktu terbatas, maka kita bagi menjadi 3 kelompok ya. Nanti akan saya sampaikan. Nah, nanti dipilih aja dari 3 orang, kalau pasti berbeda dengan unit organisasinya, tapi pilihlah salah satu yang disepakati di unit kerja mana, atau bukan di unit kerja masing-masing kelompok, ambil dari yang lain boleh, asalkan di situ memang nanti akan kita lihat di instansi mana dengan pelayanan publik seperti apa dan penerapan desain thinkingnya seperti apa. Oke, bisa dipahami? Baik, saya kira sudah bisa dipahami. Maka untuk tugas kelompok di asinkronus silakan Bapak Ibu kerjakan dan nanti hasilnya seperti biasa akan diupload di LMS paling lambat nanti bisa dicek ya di LMS sebelum pukul 23.59. Bapak Ibu terima kasih banyak. Hanya satu pesan saya, let's create. Nah ini seperti yang tertera di sini. Kita coba buka wawasan, kita coba aktifkan otak kita nyamankan diri kita, mental kita, insya Allah ide-ide itu akan mengalir dengan deras. Nah, bagaimana kita mengelola ide itu, seperti yang sudah kita 2 jam tadi kita bahas, disitulah nanti kita lihat bagaimana Bapak Ibu bisa mengaplikasikannya. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat. Mohon maaf jika dari saya ada yang kurang berkenan. Insya Allah kita bertemu lagi besok pukul 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.